Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas nafas kehidupan yang kembali Tuhan karuniakan kepada kita sehingga kita dapat menikmati hari yang baru ini. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah. Sambil mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita dengarkan lagu berikut. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu ya Bapa, pemilik kehidupan kami. Bersyukur atas kehidupan yang baru yang kembali Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, saya pilih dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan dan anak-anak semua mengikuti di dalam hati. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang terus merindukan firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupannya sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah diciptakan untuk dekat dengan Allah. Diciptakan untuk dekat dengan Allah. Ini adalah salah satu renungan anak-anak untuk hari ini juga ya, dari Pelitaku ya. Nah, anak-anak semua, apakah kamu masih ingat bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Ibu percaya semuanya masih ingat ya. Tentu kamu akan kembali ke pelajaran ya di kelas 1 ya, bagaimana Allah menciptakan manusia itu ya. Kita tahu bersama bahwa cara Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan cara Allah menciptakan ciptaannya yang lain ya. Kalau manusia bagaimana ya? Allah membentuk manusia terlebih dahulu dari debu tanah, lalu memberi nafas kehidupan sehingga ia menjadi makhluk hidup ya. Itu dapat kita baca dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 7 ya. Itu. Jadi berbeda cara Allah menciptakan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Kalau yang lain ya, Allah hanya berfirman ya, maka itu terjadi ya, atau itu tercipta ya. Nah, manusia disebut sebagai makhluk istimewa ya.
disebut sebagai makhluk istimewa karena ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Ya, itu makanya manusia disebut sebagai makhluk yang istimewa. Ya, nah, ketika Allah menciptakan manusia dengan istimewa, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, tentu itu bukan tanpa tujuan, ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu mempunyai tujuan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Ya, Allah menciptakan manusia dengan cara yang istimewa itu untuk kemuliaannya sendiri. Ya, Allah adalah Allah yang berpribadi. Allah adalah kasih dan tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada hubungannya dengan dirinya dan sifat-sifatnya. Apalagi ketika Allah menciptakan makhluk yang adalah gambar dan rupanya. Manusia diciptakan dengan amat mulia, dengan amat baik, ya. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan kemampuan untuk dapat berbicara dengan Allah, dapat bersekutu dengan Allah, sehingga manusia bisa dekat dengan Allah. Luar biasa ya. Allah mengasihi manusia dan manusia mengasihi Allah. Allah membagikan sifat-sifatnya yang khusus untuk dapat dinikmati dan dialami oleh manusia, ya. Nah, jadi kita semua diciptakan untuk dikasihi dan dekat dengan Allah. Ya, ini merupakan anugerah yang besar dari Allah untuk kita. Kita bersyukur bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, ya, yang Ia ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi ini adalah hal yang luar biasa, ya, anugerah yang sangat besar dari Allah untuk kita, ya, karena kita diciptakan sebagai manusia, kita dapat berbicara dengan Dia, kita dapat bersekutu dengan Dia, ya. Ini adalah suatu anugerah, ya, anugerah yang besar kepada kita dari Allah sendiri, ya. Nah, anak-anak, ketika kita membaca perikop tadi, ya, ada 3 hal penting di situ yang bisa kita lihat, ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupan kita, ya. Yang pertama adalah memelihara ciptaan Allah yang lain, ya. Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia dalam Taman Eden, itu bukan hanya untuk bersantai-santai, ya, bukan hanya untuk menikmati saja apa yang telah Allah ciptakan, tetapi kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ya. Di situ dikatakan bahwa untuk manusia ditempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memelihara ciptaannya yang lain, ya. Ketika kita melakukan hal ini, itu juga menunjukkan bahwa kita senantiasa memuliakan Allah, ya, dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah menyatakan kasih dan anugerahnya. Menyatakan kasih dan anugerahnya, ya. Nah, anak-anak semua, kita baca tadi, ya, bahwa manusia tidak diciptakan hanya seorang diri, ya, tetapi Allah memberikan penolong, ya, penolong yang sepadan dengan Dia, ya. Jadi ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, Allah mau supaya manusia itu mempunyai keturunan,
ya. Dan kita bisa bertambah banyak, ya. Dan dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri, ya. Ada orang-orang lain di sekitar kita, ya. Allah mau supaya kepada mereka juga kita senantiasa menyatakan kasih Allah, ya. Menyatakan kasih Allah sehingga mereka juga bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya melalui kehadiran kita, ya. Bagaimana kita mengasihi mereka, ya. Demikian juga mereka akan merasakan, ya, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ya. Kita terus menyatakan kasih dan anugerah Allah itu dalam sepanjang kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah di hadapan Allah, ya. Menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah di hadapan Allah, ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ya. Itu berarti bahwa kita sudah menjadikan hidup kita sebagai ibadah di hadapan Tuhan, ya. Kita tidak hanya sebatas bersekutu dengan Dia melalui ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, senantiasa menyembah Tuhan lewat tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga, ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa senantiasa memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupan kita, ya. Nah, oleh karena itu, mari menjalani kehidupan kita selanjutnya dengan senantiasa dekat dengan Tuhan, menikmati anugerah-Nya dan membagikan kasih-Nya dalam kehidupan kita bagi sesama dan lingkungan kita, ya. Kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mengasihi mereka, ya, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, ya. Mari kita mengasihi mereka dengan tulus dan juga kita mencintai lingkungan kita, ya. Karena kepada kitalah dipercayakan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah yang lain, ya. Nah, hanya dekat dengan Allah kita akan merasa tenang, ya. Daripada Allah sajalah keselamatan kita, ya. Hanya Allah gunung batu kita, hanya Allah keselamatan kita, hanya Allah kota benteng kita. Kita tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita berkomitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan, tentu ada banyak sekali tantangannya. Tapi kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya hanya Tuhan yang dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu dalam devosi kami pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan, ya Tuhan, bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami adalah untuk senantiasa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami lewat setiap karya hidup kami. Kami mohon Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan terus mengingat firman-Mu ini, terus mengingat mengapa Allah menciptakan kami, dan biarlah Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua, kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan kami kesehatan, Tuhan yang akan terus memberikan kami kesabaran, kekuatan, ketekunan. Biarlah hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian devosi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.